Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhyiddin. Dan kali ini saya kembali dengan Bang Aspian. Ini kita mau membahas sesuatu yang di depan nih. Janda bolong. Tapi memang nama Indonesianya janda bolong ini. Iya, janda bolong, nama keren lah. Berapa juta? Dulu belinya berapa ya? 5.000-an. Ini 5.000. Ya. Katanya lagi mahal. Aduh. Selembar ini bahkan daunnya bisa 15 sampai 25 juta. Isu aja itu. Isu ya? Isu aja. Cuma gini, ini kenapa bisa mahal? Karena pertama dia kan stoknya terbatas. Yang kedua untuk perkembangbiakannya lambat. Nah, ini kan induknya nih. Yang ini induk. Induknya ini kita tanam di sini itu lambat, betul ya? Dalam artian lambat itu dibanding dengan yang lain atau memang lambat dalam durasi waktu? Iya, lambat dalam durasi waktunya, lambat ya. Besar begini berapa lama? Ini berapa ya? Bisa 2 tahunan ini. 2 tahun sebegini? Iya. Lambat ya. Dan apa? Sering mati ya. Memang segi mati, Jadi rentan ya. kita bibitkan 3, paling yang hidup 1, 2-nya mati. Apa sih uniknya tanaman ini? Ya mungkin kan ya dia bolong-bolong di tengahnya. Itu aja. Sementara yang lain tidak ada bolong-bolong lah. Ya. Tapi memang kalau dari sisi selain hiasan, ada ini enggak? Kayak misalkan kayak lidah mertua katanya kan untuk menghisap Oh, untuk ruangan ya ruangan. memang dia ideal untuk di ruangan nih, karena kan dia kalau untuk di ruangan tuh kita pegang daunnya, kalau memang dia agak tebal tuh cocok untuk dalam ruangan. Jadi dia lebih kuat lah. Bagian atas ini ya, Ya, lebih kuat ya. Sama kayak lidah mertua tuh kan dia kaku ya. kaku. Dia kuat dalam ruangan, jadi bisa berhari-hari. Ketimbang tanaman yang lain kan nggak tahan di dalam. Oh gitu. Ya memang kalau tanaman itu kan fungsinya kan menyerap CO2, mengeluarkan O2. iya. Itulah fungsi dia. Nggak, kita balik lagi nih. Jadi memang kalau yang isu bahwa harganya mahal itu isu saja, hoax. Jadi gini, Ah, kita kembali flashback ya 15 tahun yang lalu kan pas demam kembang dulu. Pernah dengar gelombang cinta? gelombang cinta, Anthurium, anthurium, segala macam. ya, yang sampai katanya miliaran Ya, malah. harga miliaran. Itu kan sebenarnya permainan antar pedagang aja untuk memayukan ya, atau Melakukan jualannya. melakukan jualannya. Ya. Sebenarnya itu nggak seperti itulah. Buktinya sekarang kan gelombang cinta Hilang. 15 tahun yang lalu, sekarang berulang lagi musim kembang. Jadi di mana-mana demam kembang. Tapi pelakunya lain lagi. Sekarang janda bolong. Yang Sama dijadikan monstera itu ada monstera yang daunnya lebar terus bergigi-gigi sampai miliaran. Itu coba secara kita makin logika aja. Untuk apa sih tanaman segitu sampai mahal gitu? Kalau dari segi langka ya memang dia langka karena pasokannya terbatas. Kemudian perkembangbiakannya lambat. Seperti saya bilang tadi, berapa kali dipikirkan paling yang bisa hidup berapa. Jadi itu aja. Jadi jangan terpengaruh lah. Kan saya ini pelaku ya. ya. Pelaku penjual Bang Ian tanaman. ini penjual tanaman hias, kemudian juga basicnya adalah dulu pertanian di Medan. Di Medan ya, kuliahnya di pertanian di Medan, jadi sangat mengerti lah seluk-beluk, apalagi dulu sempat menjadi jurnalis dan ketika ada sesuatu yang agak aneh itu pasti bertanya-tanya kan. Ya. Nah, oke. Jadi kalau yang sementara ini beredar itu udah bisa dipastikan itu hanya Itu udah bisa kupastikan itu hoax semua ya. permainan Jadi pedagang, teman-teman ya, nah ini sudah
praktisinya sendiri yang mengatakan bahwa jangan percaya dengan itu gitu loh ya. Toh waktu saya browsing di beberapa website itu harga paling mahal itu hanya 45.000. Tapi kalau punya Bang Ian ini berapa harga segini? Saya mau beli. Ya kalau dikasih. Oke, jadi ini mungkin perlu ku ceritakan ya. Perlu saya ceritakan. Jadi pas lagi rame-ramenya tanaman dulu yang macam-macam anthurium itu sampai miliar, ada sebuah pameran. Pameran besar nih di Lapangan Murjani. Mungkin Pak Onyeng dulu panitianya kalau nggak salah. Enggak, saya enggak pernah panitia. Menyiapkan tenda dulu, tenda teman-teman yang lain. Okay. EO-nya lah ya, salah satu EO. Soalnya dulu kita ketemunya di situ. Biasanya dulu Pak Onyeng yang nawari. Jadi dari Jawa itu para pedagang memasok tanamannya, mulai dari yang besar sampai yang kecil-kecil. Jadi setelah saya perhatikan, ini harganya sekian miliar, tapi ada yang dia pakai hemat. Jadi yang kecil-kecil tuh dijualnya. Jadi kan orang kan begitu melihat, oh ini harganya sekian miliar nggak akan sanggup. Tapi dia mau cari yang kecil. Jadi dijualnya sampai ratusan ribu kecil-kecil. Oh, pemancing gitu. Nah, ya. jadi di situ dia mainnya. Ya, sementara saya kan sudah tahu ini strategi mereka. Jadi saya balas waktu itu saya bawa jualan yang murah-murah aja, tanam murah. Termasuk yang mawar. Mawar kan 5 ribuan. Ya modalnya sekitar 3 ribuan. Jadi masih ada untung 2 ribu lah. Iya. Itu mawar saya hampir 1.000 batang tuh laku habis. Jadi orang datang tuh dia lihat yang milih tapi pulangnya bawa mawar. Nah, di situ satu-satunya stand yang untung adalah punya saya. Jadi memanfaatkan situasi ketika mereka menjual sesuatu dengan harga tinggi. Ya. Kita lihat sisi yang rendahnya yang mana gitu ya. Yang praktis ekonomis lah. Nah, di situ aja. Padahal waktu itu mawar memang harganya sekitar segitu juga. Ya, segitu aja harganya. Stabil sampai sekarang. Cuman karena ada pembanding dengan bunga sesuatu yang sangat mahal, sehingga orang akhirnya berpikir gitu ya. Kalau misalnya tanaman itu kan kayak gini kan, cuma kita nikmati daunnya aja kan. Tapi kalau yang ada kembang kayak mawar, melati itu kan ada bunganya. Iya, oke. Ini sudah berapa lama punya ini? Lama betul ya. Tadi udah 2 tahunan lebih mungkin ya. Mungkin ini sekitar 10 tahunan lah sudah ya. Tapi enggak besar gini aja. Iya, begini aja dia. Kalau gelombang cinta itu kan bisa sangat besar. Kalau ini besar. Ya kalau memang rumah kita sempit ya cocok lah tuh ini. Ini ketemunya di dulu belinya di mana ya lupa. Ini ada sekitar Paltu dulu kan nggak berharga ini. Daunnya kayak gini ya. Oke, jadi teman-teman ya, Bang Ian ini praktisi tanaman, jualannya dulu dari pasar Ahad. Di sana sangat ramai teman-teman jualan. Kemudian sering ikut juga basar ya. Dan sekarang punya bisnisnya rental tanaman juga kan ke kantor-kantor. Tapi rental tanaman ditawarin ini juga enggak ya? Pasti hilang. Karena masa-masanya gitu ya. Tapi pernah dimasukkan ini? Belum. Memang belum jenis-jenis begini. Kalau yang umumnya yang direntalkan tuh yang mana? Itu tanaman yang kayak jenis palam-palaman ya. Oke, ini berapa sih kalau yang direntalkan itu? Kisaran 75 ribuan satu tanaman. Dan dia tanaman yang memang tidak kena sinar matahari cukup lama itu masih aman gitu. Aman. Tapi kan kita pergantian rutin seminggu sekali. Jadi makanya kenapa saya buka usaha rental tanaman gara-gara gini dulu. Musim kembang kan beli gitu ya. Kemudian ada titik jenuhnya kan. Pasti ada titik jenuhnya. Jadi orang udah nggak beli tanaman lagi. Sementara stok saya banyak. Kayak apa caranya untuk menyelamatkan tanaman yang banyak ini? Dijual udah nggak laku kan. Akhirnya mulailah ditawarkan ke kantor-kantor. Yang nggak sekali dua, ditawarkan berapa kali. Akhirnya mereka mau. Karena kan selama ini yang ngurusi tanaman di kantor itu kan office boy. Office boy itu kan taunya nyapu, ngepel kan tanaman kan dia nggak menguasai gitu ya. Nah disitulah kami mulai, disitulah cikal bakalnya CP Maulana itu bergerak di bidang rental tanaman dan alhamdulillah susah kompetitornya kan. Jadi orang susah mau ngikut. Karena tidak artinya ada yang ikut mau bermain di situ, tapi ini maintenance-nya cukup susah. Kemudian pendekatan kepada customer juga tidak begitu saja gitu kan. Artinya perlu edukasi, perlu banyak hal lah yang diinikan. Oke. Di antara semua tanaman-tanaman itu masih kayak gelombang cinta pas segala macam masih ikut juga. Di sana ya, di kebun banyak masih. Tapi itulah disewakan aja sekarang.
dan nilainya sudah artinya tidak takut hilang. Enggak. Kalau ini ya, kalau misalnya kita rentelan di kantor nih, nyata sudah pasti sudah hilang. Karena lagi booming. Kalau nggak hilang paling ya dipotongi kan. Orang di kantor nanti kan bilang aja, enak aja dia bilang, anu Pak, ada yang motong, saya nggak tahu siapa. Ya, jadi ini sangat berharga untuk saat ini ya, walaupun ini hoax gitu ya, walaupun sesuatu yang memang sengaja diviralkan supaya mengangkat harganya, tapi ya namanya orang, apalagi kayak gini ada kesempatan bisa diambil gitu. Nah, mungkin sekedar ini lah, sekedar saran aja untuk para pedagang. Ini kan lagi musim tanaman, oke banyak yang nyerbu, tapi ingat ini pasti ada titik jenuhnya. Jadi kalau bisa ya berdaganglah sesuai ini aja, sesuai yang normal aja dah, kan pasti akan berakhir. Jadi kalau memang ada stok-stok yang gak usah disimpan-simpan, langsung dijuali aja. Oh, jangan ditahan gitu ya. Maksudnya, oh ini nanti harganya tinggi lagi, jangan. Nggak bakalan lah. Kita pokoknya bercermin lah. Makanya kan kita jangan lupa sejarah. Kita belajar dari sejarah lah. Nggak akan mungkin sampai ratusan juta tuh. Tapi memang pernah Bang Yan jual tanaman itu dengan harga yang sangat tinggi pernah? Pernah. Itu bisa misalnya ya tanaman aglonema ini. Itu kan yang ada punya contoh ya. Misalnya ya teman-teman, ini rumah udah kayak kebun ini sebetulnya. Ini dia, ini yang fenomenalnya, pernah fenomenal. Ini namanya Pride of Sumatra. Nah, Pride of Sumatra ini asli Indonesia ya, silangan dari pemulia tanaman Greg Hambali. Nah, ini kalau normalnya kan, kalau sekarang ini bisa 400-an ya. 400. Ini? Nah, tapi kalau dulu kan harganya cuma ya 60.000, 75.000 dulu. Tapi sekarang kena langka. Kalau dulu pernah saya jual Red Sumatra ini harganya 2,5 juta pernah. Tapi itu yang mutasi. Jadi dia daunnya nggak merah, jadi pink. Itu mutasi alam tuh nggak bisa di. Ini bukan pink ini. Bukan. Merah ya masih ya. Masih merah. Dia pinknya kayak ya pokoknya dia model kayak plastik gitu lah. Oh, tapi padahal asli gitu ya. Asli. Cuma dia karena kayak manusia mungkin ada yang albino. Nah, jadi kan dia langka. Tapi itu sendiri atau memang dari asal? asal? Memang sendiri. Jadi dia maksud saya Bang Ian yang menanamnya itu atau memang dari awal ketemu yang begitu? Enggak, jadi gini, saya punya indukan. Punya indukan. Terus dia beranak. Dan anaknya itu ada yang albino itu tadi albino, istilahnya. Itu mahal lah, itu memang benar kalau kayak gitu. Tapi ya nggak sampai miliaran atau 100 juta enggak. Siapa yang beli waktu itu? Pribadi atau? Pribadi. Itu rasanya ada orang dari Kota Baru kan atau Tanah Bumbu. Artinya memang dia ngerti tanaman. Ngerti. Bukan orang yang tiba-tiba ini asal gitu ya. Kalau ini masih sekitar 400-an. Iya, sekarang 400-an. Karena dia pasokannya langka. Pasokannya langka ya. Oke. Jadi sekarang nih kenapa harga tanaman nih mahal? Kalau dulu kan pas 15 tahun lalu pas saya main tanaman tuh pasokan dari Thailand itu lancar. Jadi sebenarnya itu pasokan tanaman hias tuh dari Thailand semua. Dia kan dia produksi massal kan, kultur jaringan. Jadi itu Thailand masuk ke Medan. Tapi ini lokal atau dari Thailand juga? Kalau ini sih sebenarnya dari Indonesia asli, Greg Hambali namanya orang Jakarta itu. Dia disilangkannya rotundum dengan comutatum. Jadi hasilnya ini sudah berapa kali silang. Cuma di Thailand tuh dikembangkannya secara kultur jaringan. Jadi pasokannya justru banyak dari Thailand. Dari Thailand ya. Nah, jadi sekarang kenapa mahal? Karena kan dari sana corona pengirimannya tidak banyak. Pengiriman nggak ada lagi, stok malahan. Jadi yang ada dijual sekarang nih yaitu koleksi dari rumah-rumahan. Makanya sekarang harganya mahal. Jadi sebetulnya harga pasar aja sih sebetulnya. Artinya cuman tidak terjadi lonjakan yang sangat tinggi itu juga tidak sebetulnya. Jadi gini, saya berani bertaruh ketika corona ini selesai, tanaman juga pasokan dari Thailand lancar, paling harganya 50.000, 30.000, 50.000 tuh paling mahal sudah. Ya kenal kan juga mikir ya, apalagi kalau sudah aktivitas lain ada, wisata, orang sudah bisa berwisata, orang sudah bisa tidak di rumah lagi, tidak gabut lagi, ya tanaman akhirnya juga supply and demand lah, ekonomi. Jadi ini ya tanamannya Pride of Sumatra. Iya, menarik ya teman-teman, ngomongin janda bolong tiba-tiba kita ke mana-mana, tapi sangat wajar karena gini.
di tengah corona ini ya itu tadi, masyarakat kan tidak melakukan aktivitas, banyak di rumah, tiba-tiba banyak hal menjadi perhatian. Ya. Termasuk kalau tadi tempatnya kering kerontang, tidak ada bunga-bungaan, saya pengen ada bunga, ada tanaman gitu kan. Oke. Mungkin Bang Ian sekali lagi terakhir gini, mungkin bisa ngasih tip kalau teman-teman pengen sebetulnya tetap beli juga tanaman untuk keperluan di rumah. Itu yang jenis yang seperti apa sih yang istilahnya mungkin mudah pemeliharaannya, kemudian mungkin gunanya juga ada selain hanya sebagai hiasan. Kalau bisa ya pilih yang daun tebal kalau untuk di dalam rumah kan. Daun tebal itu ukuran tebalnya atau Gini seperti aja, ini atau secara ini aja, secara apa ya, kasar aja kita pegang. Oh, oke. Tebal deh. Tebal. Nah, kalau yang tipis nih, keladi. Oh, Tipis nih. Nah ini nggak kuat di dalam ruangan. ini keladi tipis ya. Oke. Kalau di dalam ruangan itu tidak kena sinar matahari sekitar berapa lama? Ya paling maksimal seminggu lah Habis itu kita bawa keluar. Tapi jangan langsung dijemur di panasan, Ya. di teras dulu lah, atau dikasih paranet. Oke. Supaya dia ada adaptasi. Dan kalau bisa, kalau untuk rumahan pilih yang Sri Rezeki. Kalau sekarang nama kerennya Aglonema, tapi kalau nama kampungnya Sri Rezeki ya Sri Rezeki. Oh, yang ini yang kayak gini. Lidah mertua enggak lagi. Lidah mertua itu kan apa ya? Secara estetika kan bentuknya gitu-gitu aja. Kalau Sri Rezeki kan masih jenisnya ya, banyak, ada yang merah, ada yang semburat merah, ada yang perca-perca merah, banyak lah. Jadi kalau bisa itu aja dibanyai, dibibitkan, karena mungkin kita nggak tahu ya 15 tahun yang akan datang nanti musim lagi, jadi kan tinggal jual aja. Kalau ini kayak punya saya sekarang kan ini sisa saya yang dulu kan. Oke. Iya. Oke gitu ya. Jadi tipnya cari tanaman yang paling umum itu yang daunnya tebal. Kemudian pilih yang karena daun tebal ini kuat untuk berada di dalam ruangan karena tidak kena sinar matahari dengan waktu yang cukup lama. Oke. Ada lagi Pengian yang mau disampaikan? Terutama untuk janda bolong. Jangan termakan hoax lah. Jangan termakan hoax ya teman-teman ya. Karena tidak mungkin sesuatu yang biasa-biasa saja tiba-tiba dengan harga yang tinggi ya. Ada namanya bisnis monkey ya. Teman-teman bisa lihat lah banyak ditulis entah itu di status di media sosial atau di website atau banyak hal orang menceritakan apa sih yang dimaksud dengan monkey business itu. Baik, Bang Yat, terima kasih atas penjelasannya dan sekali lagi teman-teman ya, jangan termakan hoax kemudian berburu janda bolong. Nanti kantongnya bisa bolong betul. Ya. Baik, Bang Yat, terima kasih atas penjelasannya. Teman-teman juga terima kasih. Ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.